Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam Kitabus Shalah, yaitu bab yang ke-97, itu bab salatul jama'ati min sunanil huda. Itu salat berjamaah termasuk sunanil huda, yaitu sunnah dan petunjuk dari Nabi SAW. Hadis yang ke-1485 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abdillah, yaitu Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Abdillah, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis shalah illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun. In kana al-maridu la yamshi baina rajulaini hatta ya'tiya as-shalah. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-shalah fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya sungguhnya saya melihat di antara kami tidak ada yang tertinggal atau tidak hadir salat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah diketahui kenifakannya atau orang yang lagi sakit. Dan kadang orang yang sakit itu sungguh di antara mereka ada yang berjalan di antara dua laki-laki atau dipapah, ya, dengan mengajarkan kepada kita sunan al-huda, yaitu petunjuk. Sunan yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi. Wa inna min sunanil huda as-shalah fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat di masjid yang diadzankan, yaitu yang di masjid yang dikumandangkan azan. Hadis ini menunjukkan kepada kita sebagaimana bab sebelumnya yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Maka dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis-hadis, itu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat berjamaah di masjid. Tentunya ini bagi laki-laki, ya. Dan tidak ada yang tertinggal atau tidak sholat di masjid kecuali, kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu orang yang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid. Tidak ada yang tidak hadir di masjid kecuali munafik atau marid, atau orang yang lagi sakit. Itu pun orang yang sakit dia dipapah ke masjidnya.
Maka hadis ini atau perkataan Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya ya, salat berjamaah, walaupun kita sebutkan di bab yang sebelumnya memang ada perbedaan pendapat para ulama tentang hukumnya. Yang mazhab Syafi'i mengatakan sunnah atau fardu kifayah, sedangkan yang lain mengatakan wajib ain. Tapi ini menunjukkan kepada kita pentingnya ya salat berjamaah ke masjid. Ya, sampai kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang tidak salat di zaman Nabi, di zaman sahabat, kecuali orang munafik atau dia sakit, ya, sakit. Kemudian hadis selanjutnya an Abdullah bin Mas'ud juga qala man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat hina yunada bihinna fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu biha sayyi'atan wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fi as-shaf. Nah, di sini juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya siapa saja yang dia ingin atau suka nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga salat yang 5 waktu ini, di mana salat ini untuk dilakukan ketika azan dikumandangkan. Sungguhnya Allah SWT mensyariatkan kepada nabinya petunjuk atau al-huda ini, dan salat yang 5 waktu termasuk petunjuk dan huda dari Nabi SAW. Kalau seandainya kalian kata Abdullah bin Mas'ud, salat di rumah kalian sebagaimana orang-orang yang mutakhallif ini, yang tidak salat ini, yang dia salat di rumahnya, berarti kalian sudah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, berarti kalian tersesat. Dan tidak ada seorang laki-laki yang dia bersuci kemudian dia baguskan bersucinya atau wudunya, kemudian dia pergi sengaja datang ke masjid dari masjid-masjid Allah, kecuali Allah tuliskan baginya setiap langkahnya satu kebaikan dan diangkatkan satu derajat baginya dan dihapuskan satu kesalahan ataupun dosa. Sungguh aku telah melihat di antara kami, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang tertinggal dari salat berjamaah ini kecuali orang munafik yang jelas nifaknya. Dan sungguhnya seorang bisa jadi dia dipapah di antara dua laki-laki, kemudian sampai dia diberdirikan di antara orang-orang di dalam shaf, ya, atau dalam barisan salat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga perkataan dari Abdullah bin Mas'ud yang tentunya perkataan ini ya beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, maka hendaknya menjaga salat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, hendaknya dia menjaga salat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Karena memang itu syariat yang Allah syariatkan, yang Allah wajibkan kepada umat, ya, kepada Rasulnya. Maka ini bagian dari ajaran Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi,
maka kalian akan tersesat. Ini menunjukkan bahwasanya salat berjamaah termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting, yang kalau kita tinggalkan bisa tersesat. Karena seorang ketika dia meninggalkan sebuah amalan, ya, terus menerus, ya, dia tidak mau salat berjamaah, ya, selalu salat di rumah. Padahal Nabi menyuruh dia salat, ya, berjamaah ke masjid, dan itulah fungsi azan dikumandangkan. Maka ya dia bisa tersesat dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul yang Nabi selalu lakukan itu. Tidak pernah Nabi kecuali salat berjamaah di masjid. Kemudian tidaklah ada seorang, dan ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah, seorang yang dia berwudu di rumahnya, membaguskan wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Dalam hadis yang lain nanti akan disebutkan tidak ada tujuan kecuali untuk salat ke masjid, kecuali Allah SWT angkatkan setiap langkah yang dia langkahkan akan dituliskan satu kebaikan, diangkat satu derajatnya, dan dihapuskan satu kesalahannya. Ini keutamaan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa melihat seorang yang dia salat berjamaah di masjid, keutamaannya sangat besar. Salat dia di masjid ya 27 derajat lebih tinggi daripada salat di rumah. Setiap langkah dia ke masjid ditulis oleh Allah SWT. Satu kebaikan, dihapuskan kesalahannya, ditinggikan derajatnya setiap langkah. Kita bisa bayangkan setiap langkah, berapa langkah kita ke masjid. Ini keutamaan yang sangat besar. Bagaimana seorang muslim meninggalkan itu? Ya tentunya orang-orang yang tidak memahami, ya, hakikat dari salat atau hakikat dari salat berjamaah, dia tinggalkan itu. Dan kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya kami tidak ada yang tertinggal yang tidak salat berjamaah di masjid kecuali orang munafik, yang jelas kemunafikannya. Jadi orang munafik dia enggak salat berjamaah ke masjid. Berat bagi dia untuk salat berjamaah ke masjid. Dan bahkan seorang yang sakit pun sampai di zaman Nabi SAW itu dibantu oleh temannya untuk berjalan ke masjid, berdiri di shaf atau barisan. Ini semua atau riwayat ini, hadis ini menunjukkan semua keutamaan, ya, keutamaan salat berjamaah di masjid, ya. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-98, an-nahyu anil khuruj minal masjid idza adzana al-muadzin. Larangan keluar dari masjid ketika azan sedang dikumandangkan atau telah dikumandangkan oleh muadzin. Ya, larangan keluar dari masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Dari Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fa'adzana al-mu'adzinu faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid faqala Abu Hurairah amma hadza faqad asa Abul Qasim. Dalam riwayat lain disebutkan qala sami'tu, yaitu dari Abi Sya'tha juga, beliau mengatakan sami'tu Abu Hurairah wa ra'a rajulan yajtaza al-masjid kharijan ba'da al-adhan faqala amma hadza faqad asa Abul Qasim. Hadis ini dari Abi Sya'tha, beliau mengatakan bahwasanya kami pernah duduk di masjid bersama Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muadzin mengumandangkan azan. Kemudian ada seorang laki-laki yang dia keluar dari masjid, pergi. Kemudian Abu Hurairah mengikuti langkahnya dengan pandangan matanya, dilihat dengan pandangan matanya, sampai orang itu keluar dari masjid. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, adapun orang ini atau seperti ini telah bermaksiat kepada
Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketika sudah azan berkumandang, maka kita tidak dibolehkan keluar dari masjid kecuali ada urusan. Misalnya dia berhadas, ya. Dia ingin berwudu misalnya, atau ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada, tentunya ini tidak dibolehkan. Seorang ketika sudah azan, mestinya dia dari luar masuk ke masjid, bukan dari dalam malah keluar, ya. Kecuali itu ada kebutuhan. Mungkin mau berwudu atau ada hal yang penting. Ya, tapi kalau tidak, maka itu tidak dibolehkan. Kata Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah bermaksud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini kata Imam Nawawi menunjukkan makruhnya, ya, keluar dari masjid ketika azan berkumandang kalau tidak ada urusan, kalau tidak ada kebutuhan atau hajat, ya. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-99, bab fadlu salatil isya wa subhi fi jama'atin. Keutamaan salat isya dan salat subuh berjamaah. Keutamaan salat isya dan salat subuh berjamaah. Hadis ini dari Abdurrahman ibni Abi Amrah qala dakhala Uthman ibn Affan atau dakhala Uthman ibn Affan al-masjid ba'da salatil maghrib faqa'ada wahdahu faqa'atu ilaihi faqala ya ibn akhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Hadis ini dari Abdurrahman ibni Abi Amrah, beliau mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam masjid setelah salat maghrib. Kemudian beliau duduk sendirian di masjid. Kemudian saya menghampiri beliau, kata Abdurrahman. Kemudian Utsman mengatakan, wahai anak saudaraku, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang dia salat isya berjamaah, maka sungguhnya seolah-olah dia telah salat malam, salat separuh malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat semalam penuh. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan ya salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid bersama imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah di masjid bersama imam, seolah-olah dia salat separuh malam. Subhanallah, ini keutamaan salat isya berjamaah di masjid bersama imam. Orang yang salat isya berjamaah di masjid seperti salat separuh malam. Dan ini keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Kemudian kata Nabi, man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid bersama imam, seolah-olah dia salat semalam penuh. Keutamaan salat. Ini keutamaan salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Kita dianggap salat semalam penuh. Dan tentunya mungkin kita enggak kuat salat semalam penuh. Salat semalam penuh mulai dari habis isya sampai subuh salat. Siapa yang kuat di antara kita? Enggak ada. Ya, salat semalam penuh tidak berhenti. Tapi seorang yang dia salat berjamaah isya dan salat subuh berjamaah di masjid, salat dia salat semalam penuh. Ini keutamaan salat berjamaah di masjid. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang munafik, athqalus salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sebaliknya, salat yang paling berat bagi orang munafik untuk dia datang ke masjid salat isya dan salat subuh.
Lau ya'lamuna fihima, kata Nabi, kalau seandainya mereka tahu keutamaan dua salat tersebut, la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu keutamaannya, mungkin mereka akan datang ke masjid walaupun merangkak. Sampai sebegitu Nabi SAW mengatakan keutamaan salat Isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Kalau tahu kita keutamaannya, sungguh datang merangkak ke masjid itu. Menunjukkan keutamaan, ya, keutamaan salat Isya, ya, dan salat subuh berjamaah di masjid. Yang berat, ya, bagi orang munafik dua ini. Isya mungkin dia sudah capean, mungkin, ya, habis kerja dan sebagainya. Subuh belum bangun. Ini dua waktu yang diuji oleh Allah SWT. Salat Isya mungkin udah capek kerja dan sebagainya, sibuk, ya. Subuh belum bangun. Ini orang-orang munafik, naudzubillah. Maka ini keutamaan dua salat, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan hadis ini bukan berarti bagi orang yang sudah salat Isya dan salat subuh berjamaah di masjid, bukan berarti dia tidak disunahkan bagi dia untuk salat malam. Tidak, ya, bukan begitu maksudnya. Tapi ini menunjukkan keutamaan, nilai pahala yang besar bagi orang yang salat subuh dan salat Isya berjamaah di masjid. Tapi tetap tentunya dianjurkan bagi seorang yang dia bangun di sepertiga malam yang akhir untuk salat malam. Nabi Allah SWT mengatakan, wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sepertiga malam, ya, di sebagian malam bangun untuk tahajud, ya. Dan tentunya waktu yang paling utama adalah sepertiga malam yang akhir sampai menjelang waktu subuh. Maka seorang dianjurkan untuk bangun untuk salat malam. Dan ini Nabi SAW mengatakan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Ya, minimal seorang salat witir, ya. Kalau dia tidak mampu bangun malam, dia salat witir setelah salat Isya. Kalau dia mampu, ya, dia akhirkan witirnya, dan itu lebih utama sebelum salat subuh. Jadi tetap, ya, dianjurkan, bukan berarti saya sudah salat Isya dan salat subuh berjamaah berarti enggak usah lagi salat. Kan sudah seperti salat semalam suntuk, berarti enggak perlu tahajud, bukan, ya. Ini menunjukkan pahala yang besar, tapi tetap, ya, disyariatkan untuk salat malam, ya. Dan ini keutamaan seperti ini banyak. Seperti juga Nabi SAW mengatakan apa? Nabi mengatakan, siapakah yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam? Kata Nabi, kata para sahabat, siapa yang bisa? Kami enggak bisa, wahai Rasul. Dan Nabi, Anda baca salat 3 kul, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, itu sama dengan mengkhatamkan Quran. Ini keutamaan. Sebelum tidur baca. Tentunya diantara bacaan sebelum tidur, apa doa bacaan sebelum tidur? Baca ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, 3 kul 3 kali. Dan kita baca Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas 3 kali seperti mengkhatamkan Al-Quran. Karena membaca sekali surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, ta'dilu thuluth Al-Quran, sepadan dengan sepertiganya Al-Quran. Tapi bukan berarti, wah, saya sudah baca 3 Qul huwallahu ahad sudah selesai, tidak perlu khatam. Tidak, ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan, ya, surat tertentu. Dan ini keutamaan yang mestinya tidak kita lewatkan. Karena ada waktu-waktu tertentu, surat-surat tertentu yang Allah lipat gandakan. Maka jangan sampai ketinggalan, ya. Jangan sampai kita lewatkan momen yang seperti itu, kecuali kita lakukan, ya, ini keutamaan. Kemudian hadis selanjutnya yaitu dari Anas ibn Sirin, qala sami'tu Jundab ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu
min dhimmatihi bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Dari Anas bin Sirin, beliau berkata, saya mendengar Jundab ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan salat subuh maka sungguh dia berada dalam perlindungan Allah SWT. Siapa yang salat subuh maka dia berada dalam perlindungan Allah SWT. Maka janganlah Anda mengganggu orang yang berada dalam keamanan atau dalam jaminan Allah SWT. Karena kalau Anda mengganggunya, kata Nabi SAW, maka Allah SWT akan melemparkannya ke dalam api neraka jahanam, yaitu orang yang mengganggunya tadi. Hadis ini menunjukkan keutamaan salat subuh. Seorang yang dia salat subuh, dia berada dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah. Jadi kalau seorang sudah dijamin oleh Allah, sudah dilindungi oleh Allah, apa yang dia takutkan lagi? Tidak perlu dia khawatir. Ini keutamaan salat subuh. Maka sampai Nabi mengatakan, jangan sampai Anda mengganggu orang yang sedang dalam perlindungan Allah. Karena kalau Anda mengganggu, berhadapan dengan Allah SWT langsung, Allah akan lemparkan yang mengganggu itu ke dalam neraka jahanam. Menunjukkan betapa orang yang melaksanakan salat subuh itu keutamaannya sangat besar, dijaga oleh Allah SWT. Ya, dijaga oleh Allah SWT. Bagaimana seorang salat subuh? Ya. Ini keutamaan salat subuh. Riwayat yang lain juga dari Anas bin Sirin, beliau mengatakan, sami'tu Junduban Al-Qashri yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatubannakumullah min syai'in min dhimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Ya, sama hadisnya, riwayatnya yaitu siapa yang salat subuh maka dia berada dalam lindungan Allah SWT. Ini keutamaan ya salat subuh, dalam penjagaan Allah SWT, dalam jaminan Allah SWT. Sampai orang yang mengganggunya, Allah akan membelanya. Allah akan membela orang-orang yang diganggu, yang dia salat subuh. Ya. Maka ini ya keutamaan seorang ya salat subuh ya, dan salat ya isya, ya salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid. Ini keutamaannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini beberapa ya hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim yang berkaitan tentang ya keutamaan salat, ya keutamaan salat subuh, keutamaan salat isya berjamaah di masjid. Kemudian juga sebelumnya kita sudah sebutkan juga keutamaan salat asar. Ya. Dan secara umum tentunya ya seorang muslim mestinya dia menjaga salat yang 5 waktu ya, berjamaah di masjid. Karena ini tadi disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya seorang yang dia ingin ketika kita ya meninggal berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim yang benar Islamnya, benar imannya, bagaimana kita menjaga salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu adalah amalan yang sangat penting. Makanya Nabi SAW mendapatkan perintah salat itu tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung diwahyukan oleh Allah SWT tanpa perantara, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian juga salat itu adalah pesan terakhir dari Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menjaga salat. Dan Nabi SAW juga selalu salat, menjaga salat, ya terutama salat berjamaah. Tidak pernah Nabi tidak berjamaah salatnya. Walaupun dalam perang, ya bisa kita bayangkan dalam perang, dalam keadaan yang di situ terancam jiwa, itu tetap salat berjamaah, tidak gugur ya kewajiban salat berjamaah. Ini menunjukkan ini sangat penting. Ya kalau kita katakan salat berjamaah itu hukumnya sunnah,
maka tidak perlu ya ketika salat, ketika perang berjamaah juga. Cukup sendiri-sendiri. Ya, kalau memang salat berjamaah itu hukumnya sunnah. Ini menunjukkan penting ya salat. Sampai Allah menyebutkan itu dalam Al-Qur'an, tata cara salat berjamaah ketika perang. Disebutkan dalam surah An-Nisa. Maka ya penting bagi kita untuk menjaga salat dan memperbaiki salat kita. Ya alhamdulillah kita bisa salat berjamaah di masjid, tapi juga perlu kita memperbaiki salat. Memperbaiki salat kita. Bagaimana kita menyempurnakan rukun dan syaratnya, kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjaga khusyuknya, karena inti dari salat itu adalah khusyuk. Salat itu intinya atau nilainya ada dalam khusyuk dalam salat. Ini sangat penting. Betapa di zaman kita sekarang banyak hal-hal yang memalingkan kita dari khusyuk ya, dalam salat. Dan seseorang itu lihat dari salatnya. Seseorang itu dilihat dari salatnya, bagaimana seorang itu menjaga salatnya, khusyuk dalam salatnya dan sebagainya. Itu yang menjadi standar atau barometer ukuran. Maka hendaknya kita ya berusaha menjaga salat ya, salat yang 5 waktu. Dan ya bagaimana kalau kita bisa melihat para sahabat ya bagaimana mereka ya sangat menjaga ya salat. Tidak ada yang lebih dijaga kecuali salat. Dan bahkan ya para sahabat mereka ya, ketika azan berkumandang semua ya, kegiatan berhenti. Kenapa? Karena ini salat ya. Salat itu keutamaannya sangat besar dan itulah amalan yang paling besar, dan itu menunjukkan keislaman, keimanan seorang. Tapi kalau seorang menganggap remeh, menganggap enteng salat, maka ketahuilah bahwasanya orang itu juga dalam urusan lainnya juga kemungkinan besar tidak beres. Maka dilihat di sini ya yang menjadi standar seorang, ukuran seorang salatnya, bagaimana dia ya menjaga salat yang 5 waktu. Bagaimana seorang ya menjaga salatnya di masjid ya berjamaah. Dan ini semua keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Salat subuh, salat isya dan sebagainya. Tentunya jangan sampai terlewat ya bagi kita. Sebagai seorang muslim ya salat yang 5 waktu berjamaah di masjid itu adalah suatu hal yang mestinya sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Kalau seandainya ada kita tidak sholat atau terlambat sholat dan sebagainya, itu kita merasa risih. Ada sebagian orang yang dia biasa-biasa saja. Ini penting bagi kita untuk mengevaluasi sholat kita, ya sholat. Ya. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab tentang rukhsah meninggalkan ya berjamaah di masjid ya. Tentunya ini kalau ada uzur ya, di sini akan disebutkan nantinya beberapa hadis ya, dan hadisnya yang pertama yaitu ya ini bab yang ke-100 ya, rukhsah fi takhalluf anil jamaah bi udhrin, yaitu rukhsah meninggalkan berjamaah di masjid karena ada uzur. Hadis ini dari Itban ibni Malik, wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman syahida badran minal ansar. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi wa idza kanatil amtaru salal wadi alladhi baini wa bainahum wa lam astati an atiya masjidahum fa usalliya lahum waditu annaka ya Rasulullah ta'ti fa tusalli fi musallaya fa attakhidahu musalla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'alu insyaallah.
Qala Itban faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin hina irtafa'a an-nahar. Fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adhintu lahu falam yajlis hatta dakhala al-baita. Thumma qala aina tuhibbu an usalliya min baitik? Qala fa asyartu ila nahiyatin minal bait. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbar faqumna wara'ahu. Fa shalla rak'ataini thumma sallam. Qala fa wahabasnahu ala khazirin sana'na lahu. Qala fathaba rijalun min ahli ad-dar hawlana hatta ijtama'a fil baiti rijalun dhawu adadin. Faqala qailun minhum aina Malik ibnu Dukhshun. Faqala ba'duhum dzalika munafiqun la yuhibbu Allaha wa rasulahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul lahu dzalik ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah. Qala qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna ma nara wajhahu wa nasihatahu lil munafiqin. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nah, hadis ini cukup panjang ya, hadis dari sahabat yang bernama Itban ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang termasuk sahabat yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar. Bahwasanya beliau mendatangi Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Rasul, wahai Rasul, sungguhnya penglihatanku sudah kabur, ya, sudah mulai kabur, dan saya salat untuk kaum saya. Tetapi kalau seandainya hujan turun, maka ada lembah ya, yang akan menghalangi atau merintangi saya antara saya dengan mereka, dan saya tidak bisa datang ke masjid mereka kalau hujan. Kemudian aku, kata Itban, ingin kepada engkau wahai Rasul agar engkau mendatangi saya dan salat di rumah, saya ya, di musalla di rumah. Kemudian aku akan jadikan tempat salat itu sebagai musalla, tempat salat saya, kata Itban ibni Malik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, insyaallah saya akan lakukan. Kemudian Itban mengatakan, besoknya Rasulullah SAW langsung berangkat bersama Abu Bakar ketika matahari mulai naik ya. Kemudian Rasulullah SAW minta izin, kemudian aku izinkan baginya untuk masuk. Kemudian beliau tidak duduk sampai beliau masuk rumah, kemudian berkata, di manakah tempat yang engkau sukai aku salat ya, dari bagian rumahmu ini? Kemudian aku menunjukkan ke arah, salah satu arah atau pojok dari rumah. Kemudian Rasulullah SAW pun salat, bertakbir, kemudian kami berdiri di belakangnya. Maka beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau mengucapkan salam. Kemudian kami menahan Rasul dengan makanan yang kami buat. Artinya kami menjamu Rasul dengan makanan yang kami buat. Kemudian datanglah beberapa orang dari tetangga sekitar rumah kami. Kemudian sampai berkumpul di rumah beberapa orang laki-laki. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, mana Malik ibnu Dukhshun? Sebagian mereka mengatakan dia adalah orang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW mengatakan, jangan mengatakan seperti itu. Bukankah engkau melihat atau engkau mengetahui bahwasanya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan menginginkan dari perkataan tersebut wajah Allah. Kemudian mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian laki-laki tadi mengatakan bahwasanya kami melihat nasihatnya adalah untuk orang munafik. Artinya orang tadi adalah suka membela orang-orang munafik ya.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya Allah SWT telah mengharamkan bagi neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan tujuan mencari ridho Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini ya, hadis yang cukup panjang ya, mungkin kita akan bahas hadis ini pada pertemuan yang akan datang, yaitu hadis Itban Ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang di dalamnya banyak sekali faedah ya. Wallahu alam, kita cukupkan dulu pembahasan pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.